Selamat pagi, Bang Makmur. Ya, selamat pagi, salam. Ya, selamat pagi. Eh, saya Nikodemus Roger Nadia yang kerap dipanggil Niko Nadia, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan ini saudara kita, Bang Makmur Lukman, pemilik ruko, ada 3 unit ruko yang di Jalan Haji Misbah, Komplek Multa Indah Lestari Blok G. Jadi Bang Makmur Lukman ini mau meminta bantuan DPW JPKP Sumatera Utara, meminta campur tangan DPW JPKP Provinsi Sumatera Utara dalam hal permasalahan yang menimpa Bang Makmur Lukman. Jadi Bang Makmur Lukman boleh menceritakan bagaimana kronologis awalnya sehingga Bang Makmur Lukman rukonya dirampas sama mereka. Jadi begini, pada tahun 2000 saya membeli 9 unit ruko Multa Indah, ya, Taman Multa Indah Lestari 9 unit dari Beni Basri selaku direktur dan Arman Hartono selaku komisaris PT Taman Multa Indah Lestari dengan harga 300 jutaan ditambah pajak pertambahan nilai 10% untuk pembelian pertama dan juga pajak BPHTB untuk mendukung anggaran pendapatan belanja daerah sebesar 5% plus akte jual beli dari perumahan Taman Multa Indah Lestari membalik namakan kepada saya. Nah, pada tahun 2001 saya memberikan kuasa kepada saudara Chandra Alifudin. Dalam kuasanya jelas mandat dan tugasnya, yakni adalah salah satunya mengurus pajak, menandatangani uh, penjualan, sudah itu menyerahkan uangnya, dan tidak ada hal yang tindakan yang dikecualikan. Artinya kuasa itu tidak boleh ada kuasa-kuasa lain dan tidak dapat disubstitusikan, tidak dapat dialihkan. Nah, pada tahun 2002 dari 9 unit ruko ini 3 unit ruko dibuatlah saudara Chandra Alifudin PJB. Arti PJB itu pengikatan jual beli, artinya surat pengantar dari notaris. Nah, semacam kita lahir surat pengantar dari rumah sakit terus ditingkatkan ke akta kelahiran. Nah, dari PJB 3 unit ruko ini, ruko tersebut tidak ditinggal, tetapi dibuatlah perkumpulan HK, dulu namanya perkumpulan HK, yang di dalamnya itu banyak usaha, baik kegiatan sosial, baik proyek dan objek yang memakmurkan ketua dan petinggi-petinggi perkumpulan HK tersebut. Pada tahun 2002 saya dikirimi uang oleh 6 orang, salah satunya Budiarto Chandra, yang di dalam pengikatan jual beli itu satu orang mengirimkan saya uang 850 juta untuk 2 unit rukunya. Jadi saya telepon beliau waktu itu, saya di Jakarta kan, ini uang apa? Ya, dikarenakan jaringan waktu itu sulit, agak mendapatkan gangguan, maka Budiarjo menutup telepon. Saya telepon lagi, tutup lagi, telepon lagi. Apa dia bilang? Apa kamu bilang? Ada sebanyak 5 kali lah. Nah, waktu itu ruko berkisar 1,3 M 2 unit, 650 jutaan lah. Pasaran saya dikirim 850 juta. Saya tanya karena ada gangguan jaringan telepon, 5 kali berturut-turut ditutupi Pak Budi Harjo Chandra selaku pemilik PT Industri Pembungkus Internasional yang ada di Medan Belawan. Nah, pada tahun 2005 saya menjual ruko yang 6 unit itu kepada individu lainnya sesama warga negara Indonesia dengan
dan persyaratan dari BPN semua, KTP yang tidak expired, KK, ya, transfer tabungan ke nama atas langsung ke nama saya, KTP, KK yang tidak expired, transfer tabungan ke nama saya langsung, tanda tangan saya, dan stempel cap sidik jari, stempel jari. Nah, itu Chandra Ali Fudin selaku kuasa hadir di notaris-notaris tersebut melangsungkan AJB. Nah, yang 3 ruko ini saya dirugikan sangat-sangat. Saya berharap mohon bantuan pemerintah dan negara NKRI dibuat pengikatan jual beli, dibuat usaha proyek dan objek mengatasnamakan nama rumah. Udah itu tahun 2007, selang 5 tahun dari PJB tersebut, saya mendatangi kantor Yayasan HK untuk bagaimana menyelesaikan pembayaran kepada saya. Nama saya dikrois, dihapus, ditingkatkan kepada AJB. Pihak yayasan perkumpulan HK yang waktu zaman itu adalah Pak Budi Harjo dan juga pemilik PT IP, Industri Pembungkus Internasional yang ada di Medan Belawan. Dari beliau mengatakan dia akan membuka rapat untuk menyelesaikan pembayaran, bagaimana melepaskan nama pemegang alas hak atas nama Makmur Lukman kepada siapalah. Udah itu saya tunggu menunggu, tidak pernah ada jawaban, tidak ada konsekuensi jawaban, Kepastian lah. tidak ada kepastian. Waktu itu saya diundang di gedung perkumpulan HK, gedung HK lantai 2. Beliau mengatakan dari saudara Darwin bertanya berapa yang saya mau minta untuk ditingkatkan AJB dan melepaskan nama pemegang alas hak Makmur Lukman. Waktu itu saya mengatakan 1,5 miliar atau diberikan 1 kepada saya. Dan karena tidak ada kepastian jawaban tersebut, mulailah saya mengambil langkah-langkah hukum. Artinya saya daftarkan ke perkara ini ke Pengadilan Negeri 2008, 2009, 2010. Belum ada putusan. Inkralah. Udah itu saya pada tahun 2009 melaporkan juga ke Poldasu. Waktu itu jupernya adalah namanya Fahri. Ada kadipnya Agus Andrianto. Nah, sekarang adalah Bapak Kabareskrim di NKRI. Mabes Polri. Dari laporan saya dan digelar perkara bahwasanya ini duduk persoalannya, saya juga kurang tahu hukum, tapi pasal-pasalnya yang mereka berikan adalah 385 penyalahgunaan wewenang perampasan hak dan penyalahgunaan wewenang. Waktu itu masih nama saya. Tetapi setelah ditingkatkan ke penyidikan, setelah ditingkatkan penyidikan, pidananya dibuat hilang, dijadikan perdata, maka SP3 lah masalah tersebut bunyinya bukan dalam perkara pidana, perkara perdata. Padahal gedung saya dikuasai, diduduki, dibuat objek dan proyek mengatasnamakan Makmur Lukman. Saya dibuat di dalamnya Dewan Penasehat, ada buku pengangkatannya. Dari gelaran pertama dari pihak Polda sudah jelas pidana murni pidana 385 perampasan hak dan penyalahgunaan wewenang. Setelah digulirkan ke tingkat penyelidikan, ini ditutup SP3 menjadi perkara perdata. Tapi namanya masih nama saya, Makmur Lukman. Nah, pada tahun 2008, 2009, 2010 saya melakukan upaya-upaya yang sangat-sangat sulit karena saya keterbatasan biaya operasional dan semua kehidupan juga. Pada tahun 2013 ternyata ruko yang 3 ruko ini masih nama saya Makmur Lukman dibalik namakan ke
Yayasan AK tanpa ada KTP dari tangan saya, meminta KTP dari tangan saya, KK sesuai dengan kriteria BPN kan KTP, KK, stempel sabuk jari, transfer tabungan, dan tanda tangan saya. Pada 2014 saya mencek di BPN, terkejut bahwasanya 2013 itu sudah dilangsungkan akta jual beli, sementara dari surat BPN 2009 jelas tercatat atas nama Makrufman. Nah, waktu itu kepala BPN-nya Muhammad Tori, dan saya tidak pernah menjual kepada sesiapapun serta menerima pembayaran. Kok tiba-tiba tahun 2013 bisa dibalik namakan menjadi milik Yayasan AK oleh Egawati Siregar selaku notaris yang melangsungkan. Nah, udah itu pada tahun 2017 saya melaporkan ke Poldasu tentang semua surat-surat palsu, dokumen palsu, dan saya tidak menerima pembayaran. Dari pihak Polda digelar duduk murni pidana, penipuan, penggelapan, dan juga tidak bayar pajak. Itu saya kurang tahu lah mengenai perpajakan. Dari penyidik memberikan saya dokumen yang memperlihatkan dokumen. Saya terkejut, di dalam dokumen tersebut akte jual beli yang dilangsungkan tidak ada stempel dari stempel jari saya yang sesuai dengan seluruh rakyat, sesuai jual beli sesuai dengan prosedur lah. Prosedur lah, Iya, jual beli prosedur. tahu tuh semua segenap rakyat Indonesia itu harus namanya KTP yang valid dan KK. Artinya sesuai dengan SOP lah. Sesuai dengan SOP lah. Saya sangat terkejut, kok bisa terjadi begini. Saya datangi Egawati Siregar bilang, kamu ada memberikan kuasa yang saya berikan pada tahun 2002, jelas petikannya sudah jelas tidak dapat dialihkan kepada 6 orang tersebut untuk melangsungkan jual beli dan juga mengurus pajak-pajak apabila waktu itu langsung dilakukan ADB, dan tidak ada tindakan yang dikecualikan. Kalaupun si Chandra Alipudin ada memberikan kuasa-kuasa lain, maka kuasa ini yang berlaku. Saya menanyakan kepada Ibu Egawati, kamu tahu Makrufman? Nah, kenal, dia bilang, saya bersama dengan Dato Indra waktu itu mendampingi saya ke kantor Egawati Siregar yang setelah mengecek di BPN sudah paling lama. Nah ini katanya sudah itu dari pihak orang BPN, Dato Indra, dan juga ada Ali Usman, suaminya Lurah Aur Ibu Nasution, mengatakan di BPN bahwasanya kamu sudah diberitakan mati dan KTP KK itu bukan dari tangan kamu, dan diduga ada akta kematian yang Artinya akte kematian namun sudah dibuatkan gitu. Iya. Menurut Dato Indra yang orang BPN dan juga suami Ibu Lurah Nasution, Ali Usman, mengatakan setelah mengecek di BPN bahwasanya sudah diberitakan mati, makanya tidak dibuat Stempel jari saya dan tanda tangan saya lah. Nah, tapi masalah ini pihak Polda lah yang tahu mau mengungkap atau tidak kan, karena semua dokumen ada di Poldasu. Kemudian Pak Waterpau menutup juga masalah ini. Maksudnya kenapa abang bilang Pak Paulus Waterpau yang menutup? Waktu itu ada pertemuan dengan Pak Paulus Waterpau? Ya ada, saya ditolonglah oleh kawan namanya Supardi Acun untuk menolong saya untuk bertemu dengan Pak Paulus Waterpau. Iya, bertemu dengan Pak Paulus Waterpau. Nah, itu yang menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara berarti Pak Paulus Waterpau ya? Iya, oleh beliau yang mempunyai sekolah intel dan reskrim yang sangat tinggi, beliau mengatakan ini sudah pasti duduk persoalannya. Dan sebelum dibuat STLLP digelar dulu kan, waktu itu ya digelar di SPKT, ada namanya Ajis, lengkap dengan perwira-perwira polisi lainnya kan, bahwasanya
setelah mereka membedah surat kuasa ini, memang kuasa ini mandat dari Chandra Alifudin sudah terhenti karena dia sudah mengalihkan kepada 6 orang tersebut. Ya. Dan apabila ada terjadi penjualan belasan tahun ke depan, maka yang bertindak jual beli adalah Makmur Lukman. Artinya begini, berarti tanpa sepengetahuan abang, apa namanya, sertifikat hak guna bangunan yang atas nama abang Kian dialihkan tanpa sepengetahuan abang. Iya. Itulah kondisi saat ini ya. Iya, Itu yang pertama, itu yang 2 ruko ya. iya, ya. Nah, jadi yang 1 ruko lagi, bagaimana dulu kronologisnya? Kenapa dia jadi beralih ke apa, Yayasan Benteng Lur Sejati ya? Nah, yang 1 ruko itu dalam keadaan posisi tertutup. Nah, kalau 2 ruko itu masih ada kegiatan kan, Iya. saya mendatangi ruko tersebut dengan Fahri waktu itu menjupernya. Maksudnya gini, kenapa bisa terjadi peralihan yang Yayasan Benteng Lur Sejati itu kepada orang lain, artinya itu kan punya abang juga, ya kan? SHGB-nya juga masih atas nama abang saat itu. Ya. Jadi kenapa sertifikat hak guna bangunan Ya. jadi beralih ke Yayasan Benteng Lur Sejati saat itu? Nah, Bagaimana kronologisnya? Apa sama dengan sama seperti yang di Yayasan Haka, kumpulan Yayasan Haka itu sama? agak Bisa, berbeda. bisa. Ya, Bisa. bagaimana? Ya, karena yang nomor 10 ini saya langsung melakukan blokir dan daftar di BPN, saya mengatakan hilang. Ya. Karena si kuasa Chandra Alifudin saya cari ke rumahnya kemana-mana tidak dapat. Kan? Oleh dari SOP BPN mengatakan ada 11 kriteria untuk melakukan sertifikat baru. Ya. Artinya KTP, KK, sertifikat akta jual beli developer dengan saya, surat polisi, Ya. iklankan di harian waspada tanpa bantahan 3 hari berturut-turut. Saya lakukan semua, yaitu di monitor BPN apakah masih terdaftar nama Tahun rumah. berapa waktu itu? Tahun berapa? Saya melakukan dan mendapatkan barcode dari BPN pada tahun 2016. Berarti waktu itu abang mau memperpanjang SHGB abang? Ya, membuat panjang dan membuat baru lah. Membuat baru. Meningkatkan dari Iya. SHM. Keluarlah barcode tersebut tercatat, terdaftar di barcode BPN kan. Ya. Dari website waktu itu masih belum sentuh tanahku. Tapi sudah Masih manual lah ya? online lah. Udah online ya? Setengah manual, setengah online lah. Iya. Nah, itu dilanjutkanlah tahapan kedua menjadi peta bidang. Nah, di lapangan semua kasus bagian penuturan lapangan turun, foto, dan ada surat dari BPN, kepala BPN yang menyatakan bahwasanya nama itu masih nama saya kan. Peta bidang sampai tahapan kedua. Ya. Setelah itu saya melakukan pengosongan. Ya. Disaksikan oleh Ratib, Binmas, dan ada anggota Kodim yang saya bawa dari Serdang jadi saksi dulu di kedai kopi kan. Tetapi sewaktu saya melakukan pengosongan, Ya. tiba-tiba turun Gerombolan orang lah. Gerombolan orang. Sebelum turun Indra Damani Primo. Ya. Dari Indra Damani Primo. Indra Damani ini sebagai apa? Sebagai kepala dalang penganiayaan saya lah. Oh, saat itu terjadi penganiayaan berarti sama apa? Dipukul, dipijak, diseret, diculik. Jadi dari Indra itu mengatakan saya kenapa abang bilang diculik? Saat itu abang diculik memang? Ya, setelah saya dipukul rame-rame, dipukul, dipijak, diseret dari meja kolong, diseret ke jalan, kemudian tidak dibawa saya ke rumah sakit, langsung dinaikkan di tap warna hitam, dibawa keliling-keliling, kemudian diantar saya ke Kodim tanpa diantar saya ke rumah sakit dalam keadaan sekarat lah. Kembali lagi itu tahun berapa itu? Tahun 2015 kalau salah, Desember tanggal 3. Jadi dari Indra Damani Primo ini mengatakan bahwasanya dia disuruh oleh Sugiharto Chandra yang notabene adalah Sugiharto Chandra ini sebagai apa? Ya, anak Budi Harjo. Pak Budi Harjo ketua pertama lah. Ketua pertama
dua tiga Jadi ruko di satu grup. jadi satu grup lah ini, Yayasan Naka sama Yayasan Benteng Lur Sejati gitu. Setelah dipukul, dipijak, diseret, diculik, maka dia punya uh, sertifikat yang masih nama saya Iya. beralih ke nama Yayasan Benteng Sejati Luhur Tanpa sepengetahuan Abang. tanpa sepengetahuan. Tetapi karena sudah saya daftarkan di online Sentuh Tanahku, maka di Sentuh Tanahku satu-satunya website situs dari Kementerian ATR untuk seluruh dan segenap bangsa Indonesia, rakyat Indonesia kan, di dalamnya menunya jelas mau usaha apa kan. Ya. Kalau ini pun tidak bisa dipercaya, maka tidak ada lagi. Jadi begini, jadi sekarang apa harapan Abang? Bagaimana harapan Abang sama pemerintah agar masalah Abang ini cepat selesai? Jadi memang begini, di tempo hari waktu itu kita sudah pernah menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan terkait meminta penjelasan kenapa bisa terjadi peralihan hak yang tanpa sepengetahuan pemilik atas nama Makmur Lukman ke yayasan-yayasan tersebut. Jadi di situ yang nomor 89 itu Yayasan HK dan nomor 10 itu Yayasan Benteng Lur Sejati ya. Jadi SHGB nomor 1208, 1209 dan 12 dan nomor SHGB 1210 ya saat itu. Jadi yang tidak mengenakan waktu itu bahasanya ada surat balasan dari apa? Artinya semua terjadi sudah berdasarkan prosedur. Jadi yang kita ketahui ya kan setiap peralihan itu apabila terjadi proses jual beli yang kita ketahui itu biasanya harus diketahui sama pemilik pertama. Iya. Dan jadi itu yang kita ketahui. Jadi di sini jaringan pendamping kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Kapolri, Bapak Menko Polhukam untuk menyikapi masalah ini agar ke depannya tidak ada hal-hal seperti ini lagi yang terjadi. Artinya ini kan sudah perampasan hak namanya. Jadi ya kita mohonlah sikap dari Bapak Kapolri juga, Bapak Menteri ATR BPN juga. Jadi kalau memang sudah ada SOP yang menjadi acuan untuk melakukan proses pengurusan sertifikat hak milik atau SHGB ya kan dan sebagainya produk-produk ATR BPN prosedur yang harus dijalankan masyarakat ini maunya ini baku. Jadi di dalam masalah ini kan ini peralihan kepemilikan ini kan artinya kan tidak sesuai prosedur karena pemilik sendiri tidak mengetahui peralihan itu. Jadi kemarin juga kita sudah ketemu, sudah menghadap kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan. Jadi jawaban beliau yang mengatakan kalau misalnya mau mengurus kembali sertifikat agungan bangunan memang memang saat itu sudah mati, sudah berakhir memang SHGB-nya di tahun berapa waktu itu Pak? 2020. Tapi sebelum tahun 2020 kita sebenarnya sudah urus. Jadi yang kurang mengenakan dari bahasa beliau waktu itu Kepala Kantor Pertahanan Kota Medan mengatakan fisiknya harus dikuasai. Jadi bagaimana mungkin kita menguasai fisiknya, ya kan? Kita kan tidak punya kekuatan. Mereka punya uang. Jadi Pak Makmur Lukman ini hidup sudah sebatang kara. Tidak memiliki uang lagi. Tidak tahu mau mengadu kemana lagi. Jadi kami juga patungan-patungan untuk membantu beliau ini agar bertahan hidup. Jangankan untuk membiayai proses pengurusan ini, hanya untuk memikirkan perut makan dia aja pun dia udah susah. Jadi coba Abang sampaikan ke Bapak Presiden, ke Bapak Kapolri, ke Bapak Menko Polhukam, kepada Bapak Menteri ATR BPN, apa permohonan dan harapan Abang? Ya. Jadi permohonan saya selaku warga negara masyarakat sipil Indonesia, demikian juga seterusnya saya
Saya minta kepada Presiden, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, saya punya rumah yang hanya 3 ruko, sisanya dirampas begitu aja tanpa pembayaran, kemudian dipukul, dipijak, diseret, diculik, hanya memberikan saya uang pengobatan 30 juta. Demikian juga polisi yang mengurus itu katanya CCTV-nya hilang, padahal ada obstruction of justice. Nah, jadi saya dalam hal ini saya makan pun sekarang ya tidak mampu, minta-minta di trotoar in the cost. Sementara rumah saya itu dirampas begitu aja tanpa pembayaran. Saya meminta dibayarlah saya 3 ruko ini sesuai dengan hati nurani mereka, kehendak mereka. Saya pun ikhlas pakai cara rampas begitu. Tapi bayarlah saya. Nah, itulah yang saya sampaikan. Jadi itulah salah satu contoh. Jadi kadang-kadang yang kita khawatirkan ini satu masalah aja udah seperti ini lamanya. Jadi kita minta lah, artinya kalau memang kita menginginkan perubahan-perubahan terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia ini, jangan maunya aparat hukum, segenap institusi-institusi, marilah kita melakukan perubahan. Kita anak bangsa. Kalau nggak kita yang melakukan perubahan-perubahan ini, siapa lagi? Jadi ini terjadi sama saudara kita, walaupun beliau ini orang Tionghoa, ya, tapi dia sudah lahir di negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah puluhan tahun. Dia lahir di sini, besar di sini. Jadi harapan kita kepada eh, Bapak Presiden, Bapak Kapolri, ya Bapak Menteri Menko Polkam, artinya kita mohonlah untuk orang-orang kecil ini yang ditindas hak-haknya. Jadi kita mohon bantuannya agar permasalahan Bapak ini, permasalahan Bang Makmur Luqman ini cepat selesai dan dia juga bisa melanjutkan kehidupannya. Mungkin itu saja yang bisa kami laporkan, kami sampaikan. Terima kasih. Demikianlah acara, artinya demikianlah apa namanya ini ya, konseling ini kami lakukan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Salam pengabdian bagi negeri.